Ya, kalau kita lihat tadi, ya dari sejak saya ketemu di Jakarta sehari sebelumnya, ada bilateral, sehari sebelumnya, terus kemudian ada pertemuan CEO perusahaan-perusahaan di Kempinski di Jakarta. Raja Belanda itu memberikan apresiasi sangat banyak sekali dengan kerjasama ekonomi di Indonesia. Itu kan angkanya besar juga, 1 miliar dolar ya, dalam berbagai proyek. Dan Belanda itu juga mungkin ya merasa bahwa ya gimana ya, mereka sempat 350 tahun di sini dulu dan melihat Indonesia begitu banyak perubahan, mereka juga pengen lagi lebih banyak investasi di Indonesia gitu. Saya minta untuk mereka membantu mendorong pariwisata kita. Jadi saya bilang boleh nggak kamu kasih tenaga-tenaga ahli 2 orang untuk melihat pariwisata di Danau Toba, membantu mengembangkan spot-spot turis itu yang ada tadi itu, yang sekarang sedang kita mulai kerjakan. Kalau dana tidak perlu, tapi kehadiran orang kalian untuk training anak-anak kampung di sini, mendidik mereka bagaimana melayani yang benar, terus bagaimana kebersihan, bagaimana tadi membuat lingkungan jadi menarik dan seterusnya. Nah, mereka setuju. Dan nanti kami janji 4 minggu dari sekarang akan melakukan video conference dengan Minister Krak untuk tindak lanjut ini. Nah, pembicaraan-pembicaraan itu selama kunjungan dari Raja dan Ratu Belanda di sini, Raja Willem, saya jelaskan lagi. Nah, beliau sangat senang sekali tadi misalnya melihat spot di mana dulu meledak pertama kali Danau Toba itu 800 tahun yang lalu, 800.000 tahun yang lalu. Ya di situ saya jelaskan lagi sama beliau. Nah, beliau senang sekali dan melihat keindahan Danau Toba luar biasa. Dan ada keinginan kita tadi tuh untuk tadi direct flight dari mana? Dari Amsterdam ke Medan. Sehingga nanti dari Medan bisa turis itu kemana lagi seperti zaman dulu. Nah, jadi ini saya pikir satu langkah yang sangat baik sekali. Ya, saya lihat waktu beliau di sini sama ya Ratu juga sangat senang. Tadi benarnya tadi pada seminar yang dilakukan di sini Delta Res tadi ada juga dari berbagai institusi kita untuk menilai kualitas air Danau Toba. Jadi kalau kita cerita air Danau Toba itu baik tidak baik, tentu hasil penelitian dari mereka, ada World Bank juga tadi hadir. Jadi internasional lah seminar yang dilakukan tadi selama 1 hari. Ya, dia mengatakannya sangat bagus karena dia lihat bahwa ada boarding school. Jadi tadi juga dijelaskan bukan hanya membentuk secara intelektual bagus, tapi juga membangun karakter karena ini tinggal di boarding school. Nah itu ibu ratunya itu sangat senang sekali dan tadi berkali-kali juga tanya pada Ibu Arlinta mengenai ini. Ya, sangat banyak banyak pariwisata dan banyak pertanian. Nah, saya cerita juga di sini untuk highland, untuk tanah ketinggian di daerah Humbang Hasudutan itu kan 1.400 meter. Itu bagus juga untuk pertanian. Jadi dan sekaligus menjadi turis spot untuk pertanian. Yang pertanian tentu pertanian modern di mana seednya, bibit-bibitnya itu dibuat bibit-bibit yang unggul. Nah, itu bisa dikembangkan di sini, si Bosur di mana saja. Saya kira yang agak tinggi tanahnya itu akan bisa dilakukan pertanian-pertanian yang berkualitas tinggi. Jadi buat mereka dengan tadi mereka lihat bersih, dilihat keinginan pemerintah membangun begini besar, dan mereka sangat senang sekali dengan Presiden Joko Widodo. Saya kira peluangnya sangat besar sekali. Dari global ekonomi yang begini ini, saya pikir kesempatan kita juga. Jadi kita melihat jangan hanya melihat betapa bahayanya coronavirus ini, tapi kita lihat juga peluang apa sih yang kita dapat dari situ sambil kita menangani masalah coronavirus ini dengan benar. Karena pemerintah dalam penanganan coronavirus ini sudah sangat serius. Jadi langkah-langkahnya betul-betul disusun secara terukur. Ya jangan sampai menimbulkan juga kepanikan atau gimana begitu. Ya Presiden Joko Widodo saya kira sangat sangat hati-hati tapi juga firm untuk buat keputusan-keputusan yang pas dalam menangani coronavirus. Tapi kita jangan nanti tenggelam dengan coronavirus dong. Nah ini tadi masalah ekonomi, masalah pariwisata ini menjadi satu kunci yang
sangat penting ya. Apakah Ya saya kira masih bagus ya, rakyat masih ya dengan pemerintah masih percaya, masih sangat percaya. Ya, tapi yang satu saya minta pada rakyat juga jangan menjadi menyebarkan berita-berita hoax. Ya kan sekarang 3 kali sehari pemerintah memberikan kabar-kabar yang benar. Jadi pegangan itu adalah berita yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalau tiap pagi, siang, sore diumumkan, mau apa lagi? Jadi kenapa mesti share berita-berita yang tidak benar? Yang milih itu kan sebenarnya tim mereka, bukan kita. Jadi tim mereka itu menentukan ke Jogja, ke Kalimantan, dan Danau Toba. Nah pilihan mereka, nah tim mereka tuh keliling lihat. Nah salah satu dilihat itu mereka akhirnya memutuskan ITDL. Dan kemudian sport-sport itu kita tawarkan. Nah timnya mereka melihat sport-sport itu. Dan mereka akhirnya memilih sport ini. Ya sekarang ini kalau kita mau pariwisata, kita mau juga anak-anak kita sehat, ya jangan buang sampah sesukanya, karena apalagi sampah plastik. Karena sampah plastik itu kalau kamu buang ke danau, itu bisa cair dia. Itu jadi mikroplastik. Dan kalau itu dimakan ikan, ikan itu dimakan oleh ibu-ibu atau masih muda, pasti anaknya nanti bisa kuntet. Kuntet itu apa? Yang tumbuh tidak normal. Atau otaknya tidak normal. Ya kalau orang Batak ibu-ibunya itu pengen anaknya supaya jadi bodoh, supaya otaknya nggak bagus, ya buangin aja sampah itu di Danau Toba. Itu penelitian dari Harvard Medical School. Ya nanti kamu bisa Google. Jadi artinya kita harus betul-betul disiplin untuk tidak membuang sampah itu ke sungai, apalagi ke danau. Nah itu akan sangat berbahaya. Nah sekarang pemerintah cari jalan keluarnya. Di Toba ini sudah kami taruh pilot project, di mana plastik itu di daerah mana dekat di Lagu Boti ini, itu bisa diproses, yang sampahnya itu bisa jadi, plastik itu bisa jadi pelet-pelet yang bisa untuk bikin jalan. Jadi taruhlah ke situ. Nah, itu bisa membuat namanya circular economy. Ibu-ibu, inang-inang itu bisa mengumpulkan dari sampah itu dan menguangkannya di tempat itu sekarang karena sudah ada koperasinya. Nah, itu sudah mulai banyak ada di Mandalika, sekarang yang sudah jalan. Saya lihat kemarin. Dari kecil-kecil ini semua. Nah, di Tobasa ini pun bisa nanti di Kumbang Hasudutan, di Samosir, di Parapat, di mana aja tak. Tapi pembelajaran ini sekarang kita train. Nah, kita sekarang dari kantor saya, dari kantor KLHK, itu melatih ibu-ibu. Mulai mau mencari sekarang nih, ibu-ibu siapa yang mau untuk meran ini. Ya, ini saya titip kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gereja, ya, tempat-tempat ibadah. Itu supaya mensosialisasikan ini, nggak usah salaman dulu. Semua begini, nggak usah main cepaki-cepeki lah. Karena itu menghindari sementara. Selama 1 bulan ini mungkin kita lihat. Karena kelihatannya ini di daerah yang tropis ini itu virusnya itu tidak berkembang, belum kelihatan ya, belum kelihatan tuh sedahsyat yang terjadi seperti di Iran. Nah sekarang Cina udah sangat menurun. Nah itu kelihatan kan bagus. Tapi kita kelihatannya masih banyak yang kena jangkit ini. Tapi yang mati di kita sebenarnya karena murni virus corona belum juga. Yang meninggal kemarin itu karena dia ada penyakit-penyakit bawaan lain seperti diabetik, segala macam. Nah, kenapa ini banyak teorinya? Ahli-ahli memberikan teorinya. Saya kira saya nggak usah jelaskan lah itu. Jadi, yang penting menurut saya, himbauan pemerintah itu dengarkan aja 3 kali ada konferensi pers mengenai coronavirus. Nah, dengerin aja itu. Jangan dengerin berita-berita yang di medsos yang liar itu. Nah, itu saya minta himbauan ini terus disampaikan kepada masyarakat di Tobasa dan mana saja. Dan juga saya minta tadi soal kebersihan itu. Yang kedua, penting gereja juga ikut terlibat. Ya, misalnya ibadah nyampaikan tadi soal bersihan, soal tadi coronavirus, soal kekompakan. Itu tema-tema yang menurut saya bagus dikedepankan di sini.
DLFM 92,4. Connecting you to Toba.